Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, guru honorer sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi tentang pelaksanaan P3K Guru, P3K ASN P3K untuk tahun 2022. Dalam video ini kami sampaikan satu hal yang menurut kami juga sangat mendukung untuk guru honorer, terutama untuk guru yang sudah PG di tahun 2021, di mana BKN menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Ada relevansi, ada hubungan antara P1 dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022 ini. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita tahu bahwa hasil dari sosialisasi kemarin bahwa BKN menyampaikan untuk perkiraan pembukaan P3K adalah di tahun 31 atau pembukaan akun SSC ASN di tanggal 31 bulan ini. Nah, di portal atau di website resmi BKN juga merilis sebuah berita terkait dengan seleksi P3K 2022 yang fokus pada formasi guru dan tenaga kependidikan. Coba kita baca bahwa di sini Deputi Bidang Sistem Informasi ke Bapak Suharmen dan juga Bapak Alex Denny menyampaikan sosialisasi P3K 22 di Kemenpan RB secara virtual yang dihadiri oleh BKD dan BKPSDM seluruh daerah. Dalam paparannya, Suharmen menjelaskan bahwa alokasi P3K 2002 berjumlah 532.892. Nah, menurut Bapak Suharmen, tahapannya kita sudah tahu bahwa ada perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran seleksi, kemudian seleksi administrasi kompetensi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Tentunya proses pengangkatan ini adalah proses yang sangat ditunggu-tunggu ya bagi Bapak Ibu guru, terutama tenaga honorer, di mana estimasi jadwalnya akan berlangsung sejak akhir Oktober 22 hingga Januari 2023. Nah, di Januari ini tentunya pengangkatan atau pengumumannya ya. Pengumuman dirilis di Januari tahun 2023 dan dimulai estimasinya di akhir bulan ini, 31 bulan Oktober. Nah, kemudian di dalam sosialisasi tersebut juga ada hal yang perlu dicermati bagi setiap Bapak Ibu guru yang akan mengadakan seleksi atau mengikuti, bahwa akan ada satu hal yang baru di dalam pelaksanaan P3K, yaitu menggunakan e-matre atau matre elektronik yang terintegrasi dengan perum peruri dalam pembubuhan materenya. Wajib menggunakan matre ini ya, yang sebelumnya menggunakan tempel dan sekarang adalah menggunakan matre elektronik. Nah, namun bukan informasi tentang matre ini yang menjadi hal pokok, namun adalah tentang di mana tujuan dari BKN menyelesaikan tahapan seleksi ini. Kita tahu bahwa tahapan sekarang kalau kita lihat di portal P3K, guru P3K, maka baru sampai di persiapan seleksi, artinya untuk pendaftaran memang belum dibuka. Nah, ada relevansi antara hal tersebut atau penundaan ini dengan nasib guru tenaga honorer yang masuk dalam kategori P1 atau P2, di mana honorer, saya kira semua honorer juga sepakat bahwa penundaan hal ini adalah berkaitan dengan tujuan BKN, di mana BKN itu agar guru lulus PG itu diberi NIP P3K terlebih dahulu. Alasannya adalah mereka yang sudah mengikuti tes P3K 2021 selama 2 tahap. Artinya dalam hal ini BKN ingin mengapresiasi dari kerja keras P1, di mana memang harusnya P1 itu adalah mendapat prioritas dan memang diselesaikan dulu hingga pemberian NIP P3K atau NI P3K. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga harus mengetahui bahwa guru honorer itu juga di sini dikatakan ya, GLPG P3K Kebumen Bapak Musbihin mengatakan bahwa data untuk guru PG sudah komplit, tinggal pemberkasan. Jadi tunggu apa lagi, kata Musbihin ini. Nah, kemudian BKN mengumumkan hal tersebut terkait dengan prioritas untuk P1 terlebih dahulu. Nah, ini
menurut para guru honorer juga bertolak belakang dari kebijakan Kemendikbudristek yang terkesan hanya ingin segera menyelesaikan honorer langsung digeber sekaligus, namun P1 terabaikan. Nah, usulan BKN ini untuk menyelesaikan P1 harusnya adalah didukung secara penuh oleh Kemendikbudristek. Nah, kemudian selain hal tersebut ya, di mana dari BKN juga mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan P3K ini memang diharuskan matang karena BKN juga tidak menginginkan ketika nanti ada gelombang protes yang muncul dari guru honorer, terutama untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade, ketika mereka ternyata, atau untuk guru-guru secara umum ya, untuk P1, P2, P3 itu ternyata bisa melamar di formasi yang kosong ketika memang sistem dari Kemendikbudristek ini belum diuji coba, belum dimantapkan secara clear, datanya clear and clean ya, kata Pak Suharmen. Ini yang tidak diinginkan oleh BKN. Nah, kemudian Bapak Musbihin juga mengatakan bahwa guru yang sudah lolos PG tahun 2021 datanya memang sudah lengkap, sehingga memang guru PG tinggal menunggu NIP dan SK P3K. Ini pun yang sudah menjadi mekanisme dari pengadaan P3K tahun 2021, memang untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade itu memang nunggu penempatan saja, ditempatkan oleh sistem secara otomatis dan nantinya melakukan pemberkasan dan kemudian mendapatkan NIP dan seterusnya. Nah, proses NIP P3K setelah selesai tahun 2022, terima SK tahun 2023 dan mendapatkan gaji ASN, ucapnya. Dia menegaskan sangat aneh bila guru P3K tahun 2021 yang sudah lolos passing grade atau P1 itu disuruh menunggu yang belum tes P3K. Kemendikbudristek sebaiknya menyelesaikan dahulu guru lulus PG baru ke program berikutnya. Kami guru lulus PG sangat mendukung sekali usaha yang dilakukan oleh PLT Kepala BKN Bima Harya Wibisana, pungkasnya. Nah, dari hal ini ada juga beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan dari BKN ya. Kalau kita lihat dari paparan BKN kemarin, bahwa BKN juga mengatakan untuk P umum atau pelamar umum itu juga masih menyisakan beberapa permasalahan. Misalkan untuk pelamar umum yang tidak bisa atau tidak mungkin bisa digelar di tahun ini karena sangat mepet waktunya di bulan Desember. Nah, itu juga masih menunggu dari bagaimana nanti kebijakan dari Kemendikbudristek mengatasi permasalahan ini. Dan tidak rasanya kurang afdol ketika memang formasinya masih tersisa dan diperebutkan oleh pelamar umum, namun dalam satu hal yang lain P1 atau guru yang sudah lolos passing grade itu malah masuk di dalam cloud ya, masuk di dalam antrian yang masih menunggu sampai rekrutmen tahun depan. Nah, ini teman-teman informasi yang terbarunya bahwa memang penundaan ini atau pengunduran dari jadwal yang sudah dipublikasikan oleh Kemendikbudristek ini adalah menjadi satu hal, satu banyak hal. Yang pertama tadi ya, memang sistemnya belum siap dari Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, memang ada agenda dari BKN untuk menyelesaikan dulu untuk pelamar prioritas yang pertama. Nah, sekian informasi dari kami, semoga memberikan pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.